nih kalau saya taruh bolpen di sini, dilihat dari sana pasti ada yang gelap gitu. Betul. Kalau dari sudut sana, yang gelap sini gitu. Ya. Nah, ini namanya sudut pandang. Sudut pandang itu, tafsiran itu membuat ada kegelapan di situ. Kalau tanpa sudut pandang, dengan cara yang benar, itu nggak ada bolpen ini. Jadi benar-benar terang benderang gitu. Apa adanya gitu. Oke. Ya. Jadi baca Quran harus apa adanya, tidak menafsirkan. Nah, sebagai contoh tadi, muslimun diterjemahkan sebagai masuk Islam. Masuk sudut Islam. pandang orang Islam kan. Oke. Padahal ini kan kitab suci buat seluruh manusia gitu. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng, dari lisan menuju kepada kesadaran. Oke, kita mau mendalam lagi Quran, Mas. Ya. Oke, kita udah cerita tentang memori ya. Memori pembelajaran kita waktu awal-awal, dan still ya kita masih belajar, nggak pernah berhenti, dan selalu digarisbawahi tidak ada guru murid di sini, semua pembelajar, semua bertumbuh bersama, dan kita bukan mau meyakini sesuatu, meyakinkan sesuatu, bukan apapun konteksnya, kita di sini hanya sharing apa yang kita pernah pelajari dan semoga ada manfaatnya. Nah, Mas, dulu tuh aku pernah punya pertanyaan, Mas. Dulu kalau misalnya Nabi Muhammad dapat Quran tuh kan nggak mungkin buku yang turun gitu ya. Gitu masa gitu kan. Dan itu kan pasti knowledge, atau kalau kita bicara tentang ilmu, itu kan direct knowledge atau ilmunya dari Allah gitu. Dan kita pernah bahas juga ya bahwa banyak sekali, dan di Tiga Fakir gitu misalnya, wah udah kita ngomongin tentang Quran, tentang petunjuk, tentang banyak hal di Tiga Fakir juga. Teman-teman yang belum nonton Tiga Fakir, jangan lupa juga bisa nonton Tiga Fakir karena relate, sangat relate gitu. Nah, yang menarik ini, Mas, kalau kita bicara dalam konteks kita sebagai manusia mau memasuki ke sini kan directly-nya adalah ilmunya Allah gitu. Nah, aku tuh nggak pernah lupa lah ketika ada satu momen sama Mas Sony bahwa ya belajar dari sini tuh ilmunya ilmu Allah, bukan ilmu siapa-siapa. Nah, itu tuh mencengangkan buat saya gitu, Mas. Nah, mungkin boleh kita kembali ke memori itu, Mas, untuk pembahasan tentang ilmu Allah tuh gimana sih, Mas? Ya, sebelumnya kita buka dulu yuk. Oke, siap. Nah, surat 4 ayat 166. Oke, kita buka ke surat 4 ayat 164. 4 itu An-Nisa. 166. 166. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya. Dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, ini kata-katanya menarik nih Kang Abu ya. Jadi Allah menjadi saksi atas apa yang diturunkan kepadamu. Mu-nya ditambahin Muhammad. Oke, dalam selalu tuh yang namanya Quran tuh ditambahin sama yang nerjemahin itu, bahwa semua Quran tuh turunnya ke Muhammad aja gitu. Nabi Muhammad gitu. Ini nggak ada di ayatnya, nggak ada ditambahin. Iya, jadi betul. mungkin nggak maunya kepada Abu Marlo dan Sony Wicaksono gitu. Iya. Ini tuh untuk siapa gitu ya? Jadi Quran itu diturunkan untuk kita, untuk semua pembaca gitu, bukan cuma ke Nabi Muhammad gitu. Iya, betul. Nah, lalu dia menurunkan dengan ilmunya gitu. Dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukup Allah menjadi saksi. Jadi berarti di sini Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah gitu, bukan ilmu manusia gitu. Makanya kita tuh nggak boleh punya persepsi, dogma, doktrin, konsep tentang bagaimana Quran ini diturunkan. Ini urusan Allah gitu. Urusan Allah untuk menurunkan. Menurunkan itu artinya apa sih? Menurunkan itu artinya sesuatu yang tinggi kan kita nggak bisa raih. Untuk bisa kita raih kan harus diturunkan. Jadi bukan diturunkan tuh bukan jatuh begini, bukan. Iya. Tapi sesuatu yang nih, misalnya gini. Sebagai contoh, waktu itu Nabi Muhammad dikatakan, bacalah, Iqra. Aku nggak bisa baca. Kenapa? Karena memang nggak ada tulisannya, nggak ada hurufnya. La sautun wala harfun. Yes. Tinggi energinya gitu. Ini Al-Quran ini roh loh. Di surat 4252. 4252 nanti dibuka ya. Itu roh gitu. Roh itu apa? Energi yang tinggi banget. Yang kalau kita nggak sampai ke sana, ya harus diturunkan supaya kita paham gitu. Diturunkan kepada kita tuh sampai kita benar-benar paham, sampai jadi kesadaran sesuatu yang tadi energi tinggi, nggak ada suara, nggak ada kata-katanya, turun gitu. Nah, pertanyaannya nih, turunnya kemana kan gitu. Nah, tapi sebelum ini kata-katanya berarti, jadi yang menurunkan Quran ke hati, ke dirimu itu siapa? Kan Allah. Betul. Dan malaikat. Ya. Jadi ada Allah, ada malaikat, ada si hamba yang akan diturunkan Al-Quran. Ada 3 nih, ya kan? Nah, ini kan
dan cukuplah Allah menjadi saksi gitu. Nah, ini kalau kita baca bahas lagi di 3 fakir, malaikat itu bukan sosok. Ya. Allah juga bukan sosok gitu. Betul. Dan jadi artinya apa? Ini kan malaikat kita udah bahas tuh di 3 fakir. Malaikat adalah kecerdasan. Betul. Yang merupakan fasilitas yang kita terima ketika kita ada di aku 2 gitu. Oke. Ya. Ya, lalu Allah adalah aku 1 kan gitu. Jadi Anyway Mas, aku 1, aku 2, aku 3, aku 4 nonton di 3 fakir dulu ya, supaya kita harus jelasin panjang lebar lagi ya. Ke 3 fakir dulu lah. Jadi yang dimaksud dengan Allah menurunkan malaikat Allah menurunkan Quran melalui perantaraan Jibril atau malaikat itu artinya kita yang sudah sampai di aku 2 itu dapat fasilitas namanya malaikat, yaitu Jabarul, Jibril menjabarkan dan akan diturunkan dengan dari aku 1 dan dengan ilmunya Tuhan gitu. Oke. Dan Allah menyaksikan semua. Allah itu artinya aku 1 ya. Allah yang sosok ya. Karena kita merasa di sini ada Allah sosok, ada malaikat sosok, ya kan? Lalu cuma turunnya kamu Nabi Muhammad doang gitu. Jadi kita kayak nonton aja gitu. Kita nggak ikut diturunin gitu. Ya kan? Benar. Padahal kan ke kita semua, kepadamu tuh ya kamu, kita gitu. Dengan cara 3 itu. Nah, malaikat adalah fasilitas yang kita terima ketika kita udah sampai di aku 2 gitu. Ya. Nah, cukuplah Allah menjadi saksi. Artinya kita tuh nggak gini loh. Ini ayat yang mengajak kita untuk jangan mengaku-ngaku gitu. Biarlah Allah yang mengetahuinya, menyaksikannya. Kamu nggak perlu penyaksian, pengakuan dari orang-orang gitu. Ya. Gitu. Jangan minta validasi dengan minta penghargaan, pengakuan bahwa gue nih orang yang udah paham nih gitu. Biarlah cuma Allah aja yang jadi saksi gitu. I see. Gitu. Kita nggak perlu ada pengakuan dari orang. Gitu. Makanya nggak perlu dipanggil apa-apa kita mah ya. Betul. Benar Mas. Gitu kira-kira. Jadi kita tuh harus sampai ke kesadaran aku 2 dulu. Baru bisa mengalami ini semua gitu. Kalau masih di aku 3 nggak bisa gitu. Lanjut ya, di 11 ayat 14. Oke. Wah, ini menarik nih. Ini dulu kerjaan kita tuh loncat ayat gitu lah. Dan itu sesuatu yang menarik. 11, 14 ya? Yes. Oke. 11 ayat 14. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Maka bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri, dalam tanda kurung, masuk Islam? Nah itu dia masuk Islam kok di dalam tanda kurung ya. Iya. Diri Muslimun di sini ya. Islam gitu. Betul. Nggak ada urusannya mau sama label agama. Identitas lah ya, bukan ngomongin identitas ya. Tapi ini sikap. Yes. Muslim itu sikap berserah diri. Jadi kalau kita mau belajar Quran dengan ilmu Allah, kita tuh cukup berserah diri. Oke. Let God do the rest gitu kata gitu. Jadi nanti Tuhan yang akan menurunkannya itu dengan ilmu Tuhan, dengan caranya. Kita tuh syarat pertama harus surrender gitu. Surrendering everything in submitting. Jadi saya suka bilang ada pasrah, ada berserah kan. Pasrah itu adalah surrender, memasrahkan segala sesuatu di luar kita. Berserah adalah memasrahkan termasuk diri kita ini untuk kita pasrahkan kepada Tuhan untuk dapat. Nah ini ya. Jadi syarat belajar Quran itu harus surrender. Surrender artinya pasrah, berserah. Apa yang perlu dipasrahkan? Yang perlu dipasrahkan adalah Tuhan itu nurunin Quran itu kemana? Kan nggak ke otak. Ya. Nah, oke. Coba kita buka surat 33 ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Tadinya kan mau ditaruh di gunung. Di gunung itu kan artinya di gunung itu kan artinya pikiran, ya pikiran. Jadi Quran itu kalau ditaruh di gunung katanya tuh, maka gunung itu akan hancur gitu kan. Jadi Quran itu turunnya nggak ke gunung, nggak ke pikiran, tapi ke hati kan gitu. Nah makanya coba dibuka tuh surat 26 ayat 192. Nah ini prosesnya nih ya. Ini seru nih. 26 192 ya. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin.
ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Nah, ini Muhammadnya kan juga ditambahin. Dalam kurung, betul. Iya, buat kita semua kan ini. Iya. Jadi Quran itu dari Tuhan dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril gitu ya, Ar-Ruh Al-Amin. Artinya Quran itu roh dari sumber roh yaitu Tuhan, yaitu Aku Satu. Quran itu sendiri ada roh, dibawa turunnya juga oleh roh. Roh itu artinya energi. Oke. Ya, jadi jangan anggap roh itu sosok. Ya, oke. Energi yang besar, yang cerdas sekali namanya Jibril atau Jabarul yang menjabarkan, menguraikan ayat-ayat itu ke dalam hati gitu. Ke dalam kolbu gitu. Ya. Agar, nah ini ke kolbu kita nih, gitu kan? Ya, di sini kan ala kolbika ya, ke kolbu hati, gitu. Ya, oke. Jadi yang dimaksud tadi di surat 11 ayat 14, agar kamu berserah diri, kita tuh harus menyerahkan, memasrahkan seluruh pikiran, seluruh hati, seluruh diri, seluruh penglihatan, pendengaran, dan semua itu kepada Tuhan untuk dibuka gitu. Makanya di Al-Baqarah awal-awal itu supaya kamu dapat petunjuk, kamu gak boleh kafir gitu. Kafir itu artinya tertutup. Jadi untuk dibuka. Lalu hatinya dibuka. Lalu kemudian diarahkan. Jadi nggak kemana-mana pikirannya, ngarah gitu. Kalau di Quran itu, Al-Quran itu basairu linnas gitu. 45 ayat 20. Basor itu artinya penglihatan. Bukan penglihatan watching, tapi observing gitu. Pengamatan gitu. Jadi Quran akan dapat petunjuk buat orang-orang yang mengamati gitu. Memperhatikan gitu. Jadi kalau baca Qurannya sambil di pengajian itu sambil selfie gitu, kayak kemarin saya lihat di pengajian saya itu lagi selfie gitu, itu nggak bakal dapet gitu. Nggak bakal dapet. Masukin ke Instagram gitu, nggak bakal dapet karena harus memperhatikan. Itu di surat 7 204. Jadi dipasrahin tuh dibuka, diarahkan, dan dihubungkan. Jadi ilmu Allah tuh begitu. Jadi baru Allah bisa menurunkan Quran ke dalam hatimu gitu. Kan kita udah belajar juga kan bahwa baru bisa turun semua. Baru yang Quran itu disebut wah ternyata luar biasa segala macam karena ke hati turunnya gitu. Dan harus pakai ilmu Tuhan gitu. Nah ilmu Tuhan tuh ke hati. Jadi dengan cara turun yang benar gitu. Cara turun yang benar. Kalau nggak benar caranya, kita nggak dapat petunjuk gitu. Nah, gitu. Jadi coba dibuka ya surat 17 ayat 105. 17 ayat 105. Surat 17 Al-Isra 105. Oh ya, kita tuh memang belajar dengan menggunakan angka gitu ya, supaya nyarinya cepat gitu. Iya. Ya kan suka ada yang nanya Mas Andi kenapa sih angka gitu. Karena kalau misalnya Al-Isra 105, Al-Isra dicari dulu angkanya berapa. Ini kita pakai sistem supaya mudah untuk kita menggunakan angka, 17:105. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau, ya dalam kurung lagi ya, Muhammad, hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi di sini dibilang Quran itu turun dengan kebenaran, dengan cara yang benar gitu. Kalau cara turunnya itu salah, ya kita nggak dapat petunjuknya gitu. Jadi benar-benar harus pakai ilmu Tuhan gitu. Harus ilmu Tuhan karena caranya tuh harus benar. Cara yang benar itu harus baca Quran lagi. Apa caranya nanti kita bahas berikutnya. Tapi salah satu caranya itu kita itu menggunakan aliran. Menggunakan aliran tuh gini. Tidak sebenarnya Quran itu jangan diterjemahkan gitu. Ya, ini penting nih. Ya. Quran tuh jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan, maka kita pakai sudut pandang masing-masing gitu. Tuh. Ya. Jadi ada 4 penterjemah Quran, 4-4-nya ini bisa beda nih maksudnya. Jadi tafsir gitu maksudnya. Ini tafsir, iya. Jadi 4-4-nya bisa beda. Jadi mau tafsir ala siapa dulu gitu. Mau ala A, B, C, D gitu. Karena penterjemahan itu ada opini gitu di situ. Ada sudut pandang. Ada nih kalau saya taruh bolpen di sini, dilihat dari sana pasti ada yang gelap gitu. Betul. Kalau dari sudut sana yang gelap sini gitu. Ya. Nah, ini namanya sudut pandang. Sudut pandang itu tafsiran itu membuat ada kegelapan di situ. Kalau tanpa sudut pandang dengan cara yang benar,
itu nggak ada bolpen ini, jadi benar-benar terang benderang gitu. Apa adanya gitu. Oke. Apa adanya gitu. Iya, Jadi iya. baca Quran harus apa adanya, tidak menafsirkan. Nah, coba kita buka tuh surat 25 ayat 32. Oh benar, itu benar. 25:32. Oke. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu, dalam kurung Muhammad, dengannya, dan kami membacakannya secara tartil. Tartil gitu. Jadi tartil tuh artinya step by step, bagian demi bagian. Ya, step by step, betul. Lalu lanjutnya. Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Nah, Quran itu penjelasan yang sempurna kan, kalau dibilang hadza balagho linnas di surat 45 ayat 20 gitu. Hadza tuh ini penjelasan yang sempurna. Penjelasan yang sempurna di sini aksanal tafsir gitu. Jadi sebenarnya Quran ini sendiri udah aksanal tafsir gitu. Tidak perlu ya, tapi silakan aja kalau mau nafsir. Iya. Sebenarnya tidak perlu ditafsirkan lagi dengan pakai pikiran. Oke. Tapi kita harus terhubung sama Tuhan untuk dialirkan. Nah, biarlah Tuhan Allah aku satu yang menjelaskan penjelasannya, karena ini adalah penjelasan yang terbaik gitu. Oke. Nah, karena itu adalah ilmu Allah gitu. Ilmu Allah adalah kamu nggak boleh menafsirkan Quran dengan pikiran sendiri. Tapi harus dengan aliran dari Tuhan. Oke. Dan itu cara Rasul juga. Cara Rasul begitu. Dia itu apa adanya gitu. Nggak ditambahin, nggak dikurangin, nggak ditafsirkan, nggak dipikirkan gitu. Ya. Tapi apa adanya gitu. Iya. Iya benar. Ya kan? Karena di An-Najm ya 531 itu kan dia benar-benar menyampaikan apa. Oh iya benar. Ya, boleh. 53 1 sampai 4 ya. Itu tuh kan sangat kuat gitu ya statement di situ 531. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Iya, jadi diturunkan. Diturunkan. Dan di situ kawanmu dikurungin lagi apa? Muhammad. Iya, padahal kan kawanmu kan Ya. Marlo juga. Maksudnya buat siapapun lah ya konteksnya. Iya, Benar. Itu. Jadi semua tuh diwahyukan tuh artinya dialirkan gitu. Dialirkan kepada kita penjelasannya langsung gitu. Coba kita buka tuh surat. Tapi Mas sebelum ke situ kan maksudnya gini. Orang misalnya dengan tahapan-tahapan tertentu kan mungkin nggak bisa langsung ke fase dialirkan gitu. Jadi pendekatannya mungkin baca hurufnya dulu, belajar, ngelihat tafsir A, tafsir B, tafsir. Itu sebetulnya proses nggak sih Mas? Enggak juga. Enggak, itu harusnya kita harus punya berubah konsep bahwa Al-Quran ini bisa loh dialirkan langsung oleh Tuhan kepadaku gitu. Oke, ya kan selama ini kan maksudnya ke Iqra 1, Iqra 2 gitu misalkan kan kalau kita bicara ke bacanya dulu apa, tapi ternyata konteksnya adalah aliran gitu ya pada dasarnya. Saya tuh baru belajar kan bulan Agustus 2009, bulan Januari Agustus 2008, bulan Januari 2009 saya udah nyampein. Oke. Ya. Lalu waktu itu kita bikin TOT, Training for Trainers. Quran itu isinya bukan orang-orang yang profesinya macam-macam gitu. Betul. Dalam waktu 2 bulan dia udah bisa paham Quran ini. Ya. Jadi sebenarnya ini mudah kan kalau pakai ilmu Tuhan gitu. Oke. Tapi pertama kali jangan menafsirkan, jangan menambah-nambahkan gitu. Pakai cara Tuhan lah gitu, cara Allah gitu. Bener-bener nunggu alirannya gitu. Gitu kira-kira gitu. Nanti ini dialirkan. Pasti. Oke. Asal kita memenuhi syaratnya ilmu Tuhan gitu. Oke Mas, menarik Mas. Nanti kita dalemin. Next. Coba tuh 6 ayat 50 coba. Oke. Surat 6 ayat 50. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku dan aku tidak mengetahui yang goib dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memperhatikan ya di sini? Ya, memperhatikan. Iya. Di situ kan dibilang, aku tidak mengikuti apa-apa kecuali apa yang dialirkan atau diwahyukan kepada aku. Ya.
Jadi dia nggak akan nambah-nambahin. Nanti itu tuh dialirkan kok, diturunkan kok ke kita gitu. Oke. Asal kita nggak nambah-nambahin gitu. Coba buka lagi surat berapa tadi? 7 ayat 203. Oke. Wah, ini menarik nih. Seru nih. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang tadi ini keputus nih, Beriman. yang beriman. Ya, jadi dia murni gitu. Tidak menambah-nambahkan. Lihat Quran ini dari sudut pandang saya gitu. Sebagai contoh tadi, muslimun diterjemahkan sebagai masuk Islam. Masuk sudut Islam. pandang orang Islam kan. Oke. Padahal ini kan kitab suci buat seluruh manusia gitu. Oke. Sudut pandang gitu. Oke. Sudut pandangnya bahwa orang kafir itu orang beragama lain kan sudut pandang gitu. Benar. Ini harus apa adanya aja gitu. Jangan sampai kita menambah-nambahin lah gitu. Oke. Padamu dikurungin Muhammad. Berarti di situ hanya Nabi Muhammad yang dapat petunjuk gitu. Kita nggak bisa gitu. Kan nggak bisa. Itu blocking dong. Betul. Blocking itu membuat kita benar-benar nggak bisa kan. Oke. Itu kan ditambahin namanya. Oke. Diterjemahkan sesuai sudut pandangnya seseorang yang menerjemahkan ini gitu. Jadi intinya pure gitu ya. Pure. Nah, pure itu bahasa Arabnya ummi. I see. Pure itu umi. Oke. Jadi harus ummi gitu. Oke, Mas. Jadi bukan cuma Muhammad. Ummi itu bukan nggak bisa baca. Tapi Oke. Muhammad tuh bisa baca. Iya. Dia udah dagang dari Mekah ke Syam. Jadi itu ummi gitu. Nah, mungkin ummi kita bahas di episode Berikutnya. Iya. Seru nih. Oke. Jadi mungkin di pembicaraan kita hari ini kita bicara tentang ilmu Allah, dan ya kita jangan berkecil hati bahwa Quran hanya untuk level tertentu gitu. Dan ketika tadi Mas Andi bilang dengan ilmu Allah, ketika nanti mengikuti requirement lah ya, kalau requirement itu adalah quote and quote tanda petik syarat dan ketentuan lah bahasa gampangnya. Nah, kita bisa masuk ke dalam konteks yang namanya pemahaman Al-Quran yang mendalam. Kita akan bahas lebih dalam di episode yang akan datang. Terima kasih.